Orang berpendidikan tinggi kalau tidak minum, maka mati dia. Karena itu maka ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 itu mengatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Air ini menjadi urusan wajib layanan dasar yang bersifat konkuren. Artinya dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ada turunan-turunan saja, misalnya dari aspek ini menjadi apa? Ini harus menjadi standar pelayanan minimal. Nah, maka ada PP-nya. Ada juga di Permendagri penerapan SPM itu sendiri dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018. Pemenuhan hak warga untuk air minum dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Setidaknya, ada dua hal pokok yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan pemenuhan akses layanan dasar air minum. Pertama, pengembangan dukungan kebijakan berkaitan dengan air minum yang terukur serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kedua, mengoptimalkan dukungan pembiayaan guna mendukung pembangunan di sektor air minum. Kementerian Dalam Negeri lewat Ditjen Bina Pembangunan Daerah lantas merumuskan dan menyiapkan sejumlah kebijakan dan strategi dalam menangani isu-isu strategis dalam penyediaan air minum. Ditjen Bina Bangda Kemendagri ya, poros penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kita sebetulnya tugasnya adalah mensinkronkan antara program pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Intinya kami memastikan dalam Dokrenda, dokumen perencanaan daerah dan juga dokumen anggaran daerah bahwa pemerintah daerah mensupport apakah dalam bentuk penyertaan modal atau dalam bentuk subsidi untuk memastikan bahwa layanan air minum bagi rakyat itu terpenuhi. Daerah harus melakukan pendataan, kemudian daerah melakukan perhitungan, kemudian daerah menyusun rencana kebutuhan, kemudian melaksanakan. Nah, tahapan ini yang harusnya dilakukan oleh daerah dalam rangka menyusun program kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD, RKPD, ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan. Itu yang perlu kita sinkronisasi, regulasi, program dan kegiatan berikut target dan indikator. Lantas, lahirlah proyek NUWSP atau National Urban Water Supply Project. Ini merupakan kerangka kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, stakeholder yang terkait, yaitu Bappenas, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini ada dua Ditjen, yaitu Ditjen Bangda dan Ditjen Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. NUWSP sendiri ini kaitannya adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari operator ataupun PDAM, baik dari sisi kelembagaannya, kemudian dari sisi tata kelolanya, dan juga dari sisi teknisnya. Selain itu juga ada kaitannya dengan pendanaan yang alternatif. Janji pemerintah melalui RPJMN sebetulnya 10 juta SR ya. Kemudian di Bangda memiliki salah satu proyek NUWSP yang mentargetkan 1,2 juta sambungan rumah atau SR. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Artinya sharing dari Ditjen Bangda jelas konkret bahwa di antara 10 juta itu 1,2 akan dicapai oleh sebuah proyek yang NUWSP. Selain itu, pembangunan di sektor air minum juga diarahkan untuk pemenuhan intake air baku 38.805 meter kubik per detik, ditambah dengan penambahan kapasitas IPA 44.707 liter per detik, dan penurunan tingkat kebocoran air atau NRW, serta peningkatan kapasitas operator air minum.